Dunia finansial yang kita tahu sedang berubah total. Ini bukan lagi soal kalau, tapi kapan. Dan sepertinya momen itu sudah di depan mata kita. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya pergeseran raksasa yang disebut de-dolarisasi ini justru bisa jadi peluang emas buat kita. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Lihat grafik ini. Ini gambaran yang jelas banget soal akar masalahnya. Daya beli dolar Amerika itu terus-terusan anjlok selama 100 tahun terakhir. Ini bukan cuma angka loh, ini tentang nilai uang yang kita simpan yang terus tergerus waktu. Apa yang dulu bisa kebeli pakai $1, sekarang butuh jauh lebih banyak. Kutipan ini jujur nusuk banget kan? Dan ini bukan isapan jempol. Negara-negara raksasa baru kayak kelompok BRICS, itu loh Brazil, Rusia, India, Tiongkok, sama Afrika Selatan, mereka udah mulai gerah. Mereka mulai cari jalan lain menjauh dari sistem petrodolar yang udah puluhan tahun memaksa dunia dagang minyak pakai dolar. Jadi ini bukan lagi sekedar obrolan, tapi pergerakan geopolitik yang nyata. Oke, dari cerita besarnya, sekarang kita lihat data konkretnya. Kita bakal intip angka-angka di balik pergeseran ini. Para ekonom punya istilah keren buat ini, capital flight atau pelarian modal. Dan ini dia bukti pertamanya. Coba lihat. Selama setahun terakhir, uang yang ditarik keluar dari aset-aset konvensional kayak obligasi Amerika itu mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun. Smart money atau uang pintar lagi sibuk cari rumah baru, tempat di mana nilai mereka nggak terus-terusan anjlok. Nah, ini bagian keduanya yang menarik. Di saat yang sama, uang kabur dari aset lama, adopsi institusi besar ke aset digital seperti Bitcoin justru meroket sampai 300%. Kebetulan, rasanya enggak ya. Ada hubungan yang kuat banget di sini. Uangnya nggak hilang, dia cuma pindah alamat. Jadi capital flight itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah kondisi waktu investor-investor gede narik uang mereka secara besar-besaran dari sebuah negara karena mereka udah nggak percaya lagi sama stabilitas ekonominya. Nah, dua data yang kita lihat barusan itu adalah contoh nyata dari fenomena ini yang lagi terjadi sekarang, real time. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat buktinya juga. Sekarang pertanyaannya, solusinya apa? Kenapa sih arus modal ini kok kayaknya lari ke aset digital, terutama kripto? Perbedaan paling mendasarnya ada di sini nih. Di satu sisi kita punya uang fiat yang jumlahnya bisa ditambahin seenaknya sama pemerintah. Ini bikin dia rentan banget sama inflasi dan kebijakan yang bisa salah. Di sisi lain ada kripto kayak Bitcoin yang pondasinya itu matematika murni. Jumlahnya terbatas, nggak bisa dimanipulasi, dan matematika itu nggak bisa bohong kan? Nah, jadi poin utamanya begini, menaruh 100% telurmu dalam satu keranjang, yaitu sistem perbankan tradisional, itu risikonya makin hari makin besar. Diversifikasi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban. Oke, kita udah bahas kenapanya, sekarang kita masuk ke gimananya. Ada sebuah strategi praktis yang bisa kita terapkan, sebut saja strategi hedge and compound, untuk siap-siap menghadapi tahun 2026 dan seterusnya. Nah, ini dia visualisasinya. Pondasinya 60%. Itu ada di kripto yang udah terbukti, kayak Bitcoin dan Ethereum. Anggap ini sebagai benteng kita buat melawan inflasi. Lalu 30% berikutnya, kita alokasikan ke sektor yang punya potensi pertumbuhan gila-gilaan. Infrastruktur yang kawin silang antara AI dan blockchain. Disinilah potensi compoundingnya. Dan yang terakhir, 10% kita pakai buat spekulasi di narasi-narasi baru. Risikonya lebih tinggi, tapi kalau berhasil, hasilnya juga bisa luar biasa. Bedanya itu kerasa banget. Coba bayangin, kalau Anda simpan 100 juta rupiah tunai dari tahun 2021, karena inflasi, daya belinya sekarang mungkin tinggal setara 70 juta. Sakit kan? Sebaliknya, kalau pakai strategi aset digital yang pas, nilainya bukan cuma aman, tapi malah punya potensi buat tumbuh berkali-kali lipat. Coba deh kita zoom out sedikit. Pergeseran ini tuh bukan cuma soal teknologi atau keuangan pribadi kita aja. Ini adalah bagian dari perubahan peta kekuatan geopolitik dunia yang skalanya jauh lebih besar. Jadi, kita lagi bergerak dari dunia yang cuma punya satu raja mata uang ke dunia dengan banyak raja. Nah, dalam proses transisi ini, teknologi blockchain itu dilihat kayak jembatan. Bukan cuma buat negara-negara yang mau mandiri secara finansial, tapi juga buat kita, investor retail, buat ikut nimbrung di era ekonomi yang baru ini. Kutipan ini benar-benar jadi pegangan penting. Kepercayaan kita itu nggak ditaruh di janji-janji politisi atau pemerintah, tapi pada sesuatu yang lebih pasti, efisiensi, transparansi, dan kepastian dari teknologi dan matematika. Di tengah semua perubahan geopolitik yang besar ini, ada satu hal yang 100% ada dalam kendali kita, yaitu cara kita mengelola aset dan portofolio kita sendiri. Dan itu adalah pesan yang sangat memberdayakan. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini.
Sejarah itu kan selalu berulang. Setiap ada perubahan besar pasti ada yang ketinggalan karena menolak berubah, dan ada yang jadi pemimpin karena mau belajar dan beradaptasi. Pertanyaannya, kita mau ada di sisi yang mana? Dan ini pertanyaan terakhir buat kita semua. 5 tahun dari sekarang, saat kita menengok ke belakang, apakah kita akan melihat tabungan kita nilainya habis digerus inflasi? Atau kita akan melihatnya tumbuh subur karena kita berani belajar dan beradaptasi? Pilihan itu kita buat hari ini.